Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Agung Subono, SE, MSI, selaku dosen pengampu KWU. Di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai apa itu kewirausahaan dan usaha yang kami dampingi. Pertama-tama, perkenalkan saya Nova Digunakartubi dengan NIM 2024-11047 selaku moderator. Di sini saya tidak sendirian, saya bersama Muhammad Dafa Raffi Irwansyah dengan NIM 2024-11412 dan Novia Kumalasari dengan NIM 2024-11408. Lalu ada Tiara Laili Agustin dengan NIM 2024-11412. Mari kita mulai membahas pendahuluan. Kewirausahaan berkembang sejak lama dan kini menjadi ilmu yang dipelajari untuk menghadapi tantangan ekonomi serta mendorong kemandirian. Kewirausahaan adalah proses kreatif dan inovatif dalam melihat peluang, mengelola sumber daya, dan mengubahnya menjadi usaha yang bernilai dan menguntungkan. Dipengaruhi faktor internal dan eksternal, prosesnya meliputi perintisan hingga pertumbuhan. Intinya terletak pada kreativitas, inovasi, keberanian mengambil resiko, serta kemampuan melihat dan memanfaatkan peluang untuk mencapai keberhasilan usaha. Materi yang pertama yaitu pengertian dan peran kewirausahaan. Kewirausahaan adalah proses kreatif dan inovatif dalam melihat peluang, mengelola sumber daya, dan menghasilkan usaha bernilai serta menguntungkan. Kini, kewirausahaan dapat dipelajari bukan hanya bakat bawaan. Lalu yang selanjutnya ada peran kewirausahaan. Yang pertama ada menciptakan lapangan kerja, lalu meningkatkan pendapatan kesejahteraan. Yang ketiga ada mendorong inovasi dan teknologi, lalu yang terakhir mempercepat pertumbuhan ekonomi. Lalu yang selanjutnya ada karakteristik kewirausahaan. Keberhasilan wirausaha ditentukan oleh kreativitas, inovasi, dan kemampuan memanfaatkan peluang. Ciri utamanya yaitu yang pertama ada berorientasi presentasi dan hasil, yang kedua ada kerja keras dan tanggung jawab, lalu yang ketiga ada optimis dan berani mengambil risiko, yang keempat fokus pada kualitas dan inovasi, dan yang terakhir mampu mengorganisasi dan memimpin. Wirausahawan juga berperan sebagai pemimpin yang mampu mengelola sumber daya dan beradaptasi dengan perubahan untuk mencapai keberhasilan. Lalu selanjutnya ada pengertian dan peran UMKM. UMKM adalah usaha yang dijalankan individu atau kelompok dengan skala mikro, kecil, dan menengah. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan PP Nomor 7 Tahun 2021. Dengan kriteria mikro bermodalkan kurang dari 1M dan menghasilkan omset kurang lebih 2M. Lalu usaha kecil bermodalkan 1 hingga 5M dan menghasilkan omset 2 hingga 15M. Lalu yang terakhir ada usaha menengah yang bermodalkan 5 hingga 10M dan menghasilkan omset hingga 15 sampai 50M. Yang selanjutnya ada peran UMKM yaitu menciptakan lapangan kerja, yang kedua ada sumber pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan yang terakhir ada semakin berkembang dan digitalisasi. Karakteristik UMKM yang pertama ada modal terbatas, umumnya dari pemilik atau keluarga, lalu dikelola sendiri, fleksibel dalam keputusan. Yang ketiga ada tenaga kerja lokal dan bersifat kekeluargaan, lalu yang keempat ada teknologi masih sederhana dan tradisional, motivasi tinggi untuk berkembang seperti marketing dan digital dan lain-lainnya, lalu keuangan sering tercampur dengan pribadi. Yang selanjutnya yaitu ada pengelolaan usaha untuk tujuan bisnis. Yang pertama yaitu ada perencanaan atau planning, yaitu menentukan strategi di bidang SDM, keuangan, produksi, dan pemasaran. Yang kedua yaitu ada pengorganisasian atau organizing, yaitu mengatur kerjasama tim agar berjalan secara efektif dan terstruktur. Yang ketiga yaitu ada pelaksanaan atau aktuanting, yaitu menggerakkan seluruh sumber daya untuk menjalankan rencana. Yang keempat yaitu ada pengawasan atau controlling, yaitu memantau dan mengevaluasi agar kegiatan sesuai dengan rencana. Yang selanjutnya yaitu ada pengembangan usaha. Pengembangan usaha bertujuan untuk meningkatkan daya saing melalui inovasi, produktivitas, dan
Adaptasi pasar, tahapnya yaitu ada 4. Yang pertama, ide usaha, muncul dari peluang atau pengamatan bisnis. Yang kedua, penyaringan ide, menilai kelayakan ide menjadi konsep bisnis. Yang ketiga, rencana usaha atau business plan, yaitu menyusun strategi dan proyeksi laba rugi. Yang keempat, yaitu implementasi dan pengendalian, menjalankan usaha sesuai dengan rencana atau melakukan evaluasi. Selanjutnya yaitu ada konsep pemasaran dan manajemen pemasaran. Pemasaran adalah proses menciptakan, menawarkan, dan menukar nilai untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Konsep utama pemasaran yaitu ada produksi, produk, penjualan, pemasaran, pelanggan, dan sosial. Pilarnya yaitu pasar sasaran, kebutuhan pelanggan, pemasaran terkoordinasi, dan profit. Manajemen pemasaran proses analisis, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian untuk menciptakan pertukaran yang menguntungkan. Fokus utamanya yaitu kepuasan pelanggan seperti royal, repeat order, dan promosi gratis. Selanjutnya yaitu ada proses pemasaran. Proses pemasaran mencakup penentuan produk, harga, distribusi, dan promosi sesuai kebutuhan konsumen, serta menghadapi persaingan dengan tujuan membangun hubungan baik dengan pelanggan. Proses pemasaran meliputi menganalisis peluang pemasaran, meneliti dan memilih pasar sasaran, merencanakan strategi pemasaran, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengendalikan usaha pemasaran, dan merencanakan program pemasaran. Yang selanjutnya yaitu ada leadership atau kepemimpinan dalam wirausaha. Kepemimpinan adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas anggota kelompok untuk mencapai tujuan. Wirausahawan juga berperan sebagai pemimpin dalam menjalankan usaha. Tujuan pemimpin yaitu mencari peluang usaha, mengelola sumber daya seperti modal, tenaga kerja, dan bahan. Yang ketiga, membimbing tim agar tujuan tercapai. Ciri pemimpin wirausaha yaitu selalu mencari cara yang lebih baik. Yang kedua, berorientasi pada pertumbuhan usaha. Yang ketiga, mampu bekerja sama dengan lingkungan internal maupun eksternal. Baik, materi yang selanjutnya yaitu etika dalam berwirausaha. Etika usaha merupakan norma atau aturan yang harus diterapkan dalam menjalankan sebuah bisnis. Nah, etika ini sangat penting karena dapat membangun kepercayaan pelanggan dan menjaga reputasi usaha dalam jangka panjang. Nah, contoh penerapan etika usaha yang pertama yaitu jujur dalam menawarkan sebuah produk. Yang kedua, tidak merugikan konsumen. Kemudian yang ketiga adalah menjaga kualitas produk dan bertanggung jawab atas usaha tersebut. Ketika kita menjalankan etika dalam berusaha, tentunya akan ada manfaat yang akan kita peroleh. Seperti yang pertama, meningkatkan kepercayaan pelanggan, yang kedua menjaga reputasi bisnis, dan juga mendukung keberhasilan usaha dalam jangka panjang. Tentunya sangat bermanfaat sekali untuk bisnis kita. Nah, materi yang selanjutnya yaitu tentang produk atau usaha yang kelompok kami pilih untuk menjadi usaha pendamping. Kami memilih usaha yang bernama Focus Studio. Usaha ini bergerak dalam bidang jasa fotografi dan juga studio kreatif. Alamatnya ada di Desa Prambatan Lor, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus. Usaha ini didirikan oleh Bapak Khairul Niam pada tahun 2021. Nah, alasan kami memilih produk atau usaha ini itu kami melihat bahwasannya usaha ini tuh memiliki potensi yang sangat besar untuk saat ini dan juga jangka panjang. Studio ini menawarkan konsep modern, estetik, dan tentunya mengikuti perkembangan zaman saat ini. Di studio ini selain melayani kebutuhan dokumentasi pribadi, juga melayani dokumentasi keperluan bisnis, tentunya dengan hasil yang sangat memuaskan. Next. Nah, ketika kita melakukan sesi foto di studio foto Focus Studio, fotografernya nanti akan memberikan arahan-arahan kepada kita tentang gaya-gaya yang bagus atau gaya-gaya yang lagi tren misalnya, sehingga fotonya maksimal. Sehingga jangan khawatir jika kita misalnya tidak punya gaya atau tidak terbiasa action di depan kamera. Layanan yang ada di dalam studio foto ini, yang pertama ada studio foto personal, kemudian ada foto keluarga, foto wisuda, foto produk UMKM, prewedding,
dokumentasi event, bahkan juga ada editing dan juga cetak foto. Keunggulannya tentunya hasilnya sangat memuaskan, harganya terjangkau, pelayanannya juga ramah, dan prosesnya sangat cepat, sehingga sangat potensial sekali usaha ini. Nah, selanjutnya ada logo dari usaha ini. Logo yang digunakan usaha ini sebenarnya sangat sederhana. Nah, namun dalam kesederhanaan ini tentunya yang menjadi membuat konsumen mudah mengingat logo tersebut. Penggunaan warna, penggunaan elemen-elemen itu juga menunjukkan bahwa usaha ini merupakan usaha jasa fotografi yang sangat elegan dan profesional tentunya. Terdapat juga slogan Save Your Moment, yang itu kalau diartikan bisa bermakna bahwa Focus Studio hadir untuk membantu mengabadikan momen penting bagi pelanggannya. Selain itu juga terdapat tulisan berdiri sejak atau IST 2018. Nah, mungkin ini ada sedikit perbedaan dari slide yang awal yang bertuliskan berdiri sejak 2021. Nah, setelah kita telusuri itu usaha ini memang berdiri pada tahun 2021, tetapi sang pemilik, owner itu sudah menjalankan jasa fotografi sejak 2018, sehingga ia akhirnya menuliskan 2018 di logonya. Sekian presentasi dan penjelasan dari kami kelompok 4 mengenai kewirausahaan dan Focus Studio selaku usaha yang kami dampingi. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.